Saudari-saudara, berjumpa dengan saya Vidi dalam renungan harian. Hari ini adalah hari Senin, tanggal 8 Februari 2021. Bacaan pertama diambil dari kitab Kejadian bab 1 ayat 1 sampai dengan ayat 19, dan bacaan Injil diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 53 sampai dengan ayat 56. Saudari-saudara yang terkasih, dalam bacaan pertama kita akan membaca atau mendengar. Anda yang punya ruah atau kalendrium liturgi, Anda bisa membuka sendiri Kejadian 1 ayat 1 sampai 19 yang berisi tentang Allah menciptakan langit dan bumi. Hari pertama, hari kedua, ketiga, dan keempat. Stop. Sebenarnya sampai ke-7, tapi untuk bacaan hari ini berhenti di hari keempat. Dalam penciptaan itu, Allah membutuhkan proses. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Lalu Allah menata mana ditempatkan di mana, mana seperti apa dan bagaimana. Tapi sekaligus Allah juga bersabda tapi langsung jadi. Allah bersabda, jadilah terang, maka jadilah terang. Bahasa lain atau bahasa aslinya talit takum, artinya begitu bicara terjadi apa yang dibicarakan, begitu berkata apa yang dikatakan mewujud terjadi. Jadi ada dua hal. Yang pertama, ada proses, membutuhkan proses. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Lalu kemudian ada penataan di sini, di sana, membentuk ini, dijadikan seperti ini, diletakkan di sini, ditempatkan di sana. Itu proses penataan, memanage, pengaturan, mengatur. Tapi sekaligus ada kata talit takum, artinya Allah bersabda, jadilah terang, maka jadilah terang. Saat itu juga terwujud, tercipta, terjadi secara tiba-tiba. Begitu. Ada dua hal yang kayaknya berlawanan. Begitu bicara, berucap, berkata-kata, terjadi. Tapi sekaligus ada proses. Ini bacaan pertama yang saya mau tekankan. Sedangkan dalam bacaan Injil, kita mendengar bagaimana Yesus mendarat di Danau Genesaret. Satu tempat tapi banyak nama. Ada Genesaret, Betsaida, lalu Tiberias. Itu tempatnya sama, danau itu. Tergantung orang menyebut, itu danau Tiberias, itu danau Genesaret, itu danau apa tadi saya menyebutnya. Intinya bahwa Yesus mendarat di danau itu, dari pantai Danau Genesaret itu banyak orang mendengar. Lalu banyak orang itu berlari-lari ke sana. Mereka mengusung banyak orang-orang sakit diusung. Lalu juga ada yang meletakkan orang-orang sakit itu di pasar, memohon kepada mereka. Jadi kita membayangkan begitu Yesus hadir, didengar, banyak orang antusias, banyak orang penuh harap, minta disembuhkan. Bahkan bukan hanya mereka sendiri, mereka membawa serta menolong orang lain. Dikatakan tadi, mereka berlari-lari, mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya, meletakkan orang-orang sakit di pasar, memohon kepadanya supaya disembuhkan. Itu artinya bahwa orang sakit dibantu oleh sesamanya. Ada kerjasama ditekankan di sini. Maka yang saya tawarkan untuk menjadi permenungan saudari-saudara, dalam kisah penciptaan yang kita dengar dalam bacaan pertama, kita dengan sangat jelas bisa menangkap bahwa proses itu dibutuhkan untuk berkarya, terciptanya sesuatu. Dan ini ditunjukkan dalam bacaan pertama. Bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi ini. Dan Allah selalu mengatakan, dan Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Maka apa yang dilakukan Allah, yang dibuat Allah itu baik. Maka yang tidak baik pasti bukan dilakukan atau bukan dari Allah. Dari siapa? Ya entah dari manusianya atau dari yang bukan Allah dan bukan manusia, yang berlawanan dengan Allah. Itu yang tidak baik. Tapi semua yang baik pasti dari Allah. Bagaimana mungkin Romo
gunung meletus, banjir, wabah, dan sebagainya. Saya mengajak Anda, mari bersama saya kita merenung. Allah itu tidak hanya menciptakan bumi kita saja. Coba ketika kita SD, SMP, dan SMA, terutama yang dari IPA, bayangkan ketika kita mengingat pelajaran fisika atau kimia. Bumi ini penuh dengan berbagai macam unsur. Bumi masih ada kaitannya dengan planet-planet lain. Ada 9 planet yang dihafalkan ketika kita sekolah. Merkurius, Venus, serta Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, dan sebagainya. Masih ada bulan, masih ada bintang-bintang, masih ada galaksi Bima Sakti, dan yang lain-lain. Dan mereka itu berputar pada porosnya dengan kecepatan masing-masing. Pertanyaannya, mengapa mereka tidak bertabrakan planet satu dengan yang lain? Mereka butuh keseimbangan satu sama lain yang selalu mengitari satu pusat panas, yaitu matahari. Bayangkan 24 jam nonstop matahari bersinar, dan itu berotasi masing-masing planet. Itu membutuhkan keseimbangan penyesuaian. Kalau kita merenungkan, saya bersama Romo Karolus waktu itu diajak berenung. Betul adanya gunung meletus, adanya sesar, adanya gempa bumi, adanya tsunami dan sebagainya, justru untuk menyelamatkan bumi, agar bumi tidak bertabrakan dengan planet yang berdekatan, agar tidak terlalu banyak meteor yang jatuh. Maka diciptakanlah atmosfer, maka ada gunung meletus, ada bencana-bencana alam itu untuk merecover, untuk menyeimbangkan bumi. Dengan kata lain, ya ini hukum alam. Meskipun manusia membacanya ini adalah bencana, bahkan yang lebih parah, ini kiamat akan datang. Masa Tuhan akan menghancurkan yang Ia ciptakan sendiri. Kalau Anda membangun bisnis, Anda membangun rumah tangga, Anda membangun toko, Anda membangun bisnis Anda dari nol, begitu sudah mulai bangkit dan berjalan, maka Anda akan membubarkan itu. Tidak mungkin toh. Kalau bisa semakin baik dan berkembang. Dan Allah berproses dalam menciptakan itu, ingin menjadi lebih baik. Bahkan Allah menciptakan semua itu baik adanya. Dan Allah mengajak kerjasama dalam bacaan pertama tadi, bacaan Injil. Allah mengajak kerjasama banyak orang untuk berkehendak dan berbuat baik satu sama lain, untuk menyambut menyongsong kebaikan berkat itu. Dalam bacaan Injil, banyak orang menolong orang lain untuk mendapat berkat. Yang ditekankan kerjasama, saling tolong menolong, bekerja sama satu sama lain, dan juga dengan yang ilahi, untuk sama-sama menciptakan, menikmati kebaikan-kebaikan, bukan sebaliknya. Tuhan memberkati Anda dan saya berkat dalam.